Mari ambil roti dan anggur yang sudah saudara terima. Kalau saudara belum dapat bisa lambai tangan, saudara akan dihentar. Kita bersyukur kita boleh menikmati kuasa tubuh dan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Artinya apa? Kita lebih sadar perbuatan Tuhan bagi kita, bukan keadaan kita. Kita tidak menyadari penyakit kita, keadaan kita, tapi kita menyadari bahwa Tuhan telah menyembuhkan penyakit kita. Tuhan telah membebaskan kita dari segala tuntutan. Tuhan telah membebaskan kita dari segala dakwaan dan dari segala rasa malu, rasa tertolak sudah Tuhan tanggung. Itu sebabnya setiap kali kita melakukan kebenaran firman Tuhan lewat perjamuan kudus, kita menyatakan kehadiran Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu, di mana Tuhan hadir penyakit tidak bisa bertahan. Di mana Tuhan hadir ikatan tidak bisa bertahan. Di mana Tuhan hadir kemenangan pasti terjadi. Mari kita ambil roti. Tuhan Yesus, ubah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Kami mengangkat roti juga buat om, tante, orang tua, kakak, adik yang lagi sakit di rumah sakit, di Dok 2, di Jakarta, di Kalimantan, di Sumatera, di Sarmi, di Serui. Jarak bukan masalah. Seperti seorang ayah yang mewakili anaknya, anakku sakit, hambaku sakit. Dia datang kepada Tuhan. Hari ini kami juga percaya orang-orang yang kami kasihi disembuhkan oleh Tuhan. Karena setiap kali kami makan roti ini, kami menyatakan kematian Tuhan. Kami menyatakan oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Kami bukan sadar akan penyakit kami, tapi kami sadar apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Sudah selesai. Kanker, tumor, kista, miom, sudah selesai. Benjolan sudah selesai, asam urat sudah selesai, dan Tuhan tidak merenovasi, merehabilitasi, tapi Tuhan memberikan yang baru. Kulit Naaman diberikan yang baru, ginjal baru, paru-paru baru, jantung baru, pankreas baru. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Kami makan dengan percaya, karena kami tahu ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Semua bilang perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian baru tidak ada hukuman. Di dalam perjanjian baru hanya ada pengampunan, hanya ada penebusan. Perjanjian lama kamu harus kita dituntut. Perjanjian baru aku akan Tuhan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimeteraikan dengan darah Yesus. Artinya setiap kali saudara angkat cawan, saudara tahu semua dosamu sudah diampuni. Rasa bersalahmu sudah diganti dengan kebebasan. Rasa malu, rasa tertolak telah diganti dengan sukacita. Tuhan Yesus, obah anggur di tangan kami yang Engkau mengambil cawan, berkata bahwa cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti dan cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya saudara siap terima warisan. Warisan kemenangan, warisan sukacita, warisan ketenangan, warisan hikmat. Semua warisan saudara punya milik. Dan Tuhan akan mencurahkan itu berlipat ganda. Dalam nama Yesus kami angkat juga buat saudara-saudara kami bebas dari rasa bersalah. Dan kami memandang hari esok dengan tertawa. Percayakah saudara bahwa anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya.
Yang percaya sudah disembuhkan, sudah dibebaskan, katakan amin. Sekali lagi amin. Lebih keras lagi amin. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan berhenti. Saya beri nama ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Ini tepuk tangan pertolongan Tuhan. Ini tepuk tangan kemenangan yang Tuhan berikan. Dan ini tepuk tangan hari esok yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Dia layak menerima semuanya. Dan mari sambil memandang ke sorga bilang terima kasih Tuhan Yesus. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus. Bagi Yesus, puji hormat. Puji hormat dan kuasa. Yang luar biasa, shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Ini sebetulnya di hati ini lagi mengalir 10 album, saudara-saudara ya. Rasanya mau nyanyi saja kita sampai ibadah ini selesai. Tapi ada waktu yang harus memisahkan kita. Saya mengucapkan selamat datang buat kita semua. Dan juga yang terkasih Bapak Danrem, selamat datang. Tuhan berkati bersama ibu, anak-anak dan juga saudara-saudara yang lain. Semua kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Taruh kata semua orang sudah selamat dan tinggal saudara yang masih belum selamat pun Tuhan mau mati buat saudara. Betapa dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Saudara-saudara, saya memulai dengan sebuah cerita menarik dari lagu yang kita pernah nyanyikan. Saudara-saudara ya, ada satu ibu ketika diminta biodatanya, ditanya sama petugas. Lalu begitu sampai di golongan darah, dia tanya, ibu golongan darah apa? Dia bilang golongan darah Yesus. Ibu jangan bercanda. Golongan darah apa? Golongan darah itu O, A, B, ya, dan B. Ya saya golongan darah Yesus. Golongan darah Yesus golongan darah apa kak? Bapak tahu nggak? Yesus itu golongan darah O. Dari mana ibu tahu? Dari lagunya. F, Rocky. Oh darah Tuhan.
Jadi darah Yesus itu O. Karena lagunya bilang O bukan B. Kalau B darah Yesus berarti darah Yesus B. Oh ya. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang darah Yesus lebih dari darah O. Karena O itu kekaguman, bukan jenis golongan darah, saudara-saudara. Kekaguman bahwa Tuhan kita punya darah-darah yang suci, darah yang tidak bercacat dan tidak berkuasa. Saya sudah sampaikan berulang-ulang buat saudara bahwa tali plasenta tidak menularkan darah dari sang ibu. Penemuan abad 20 mereka menemukan bahwa tali plasenta hanya menyuplai oksigen, nutrisi, dan pembuangan. Tapi darah dari ibu tidak disalurkan kepada bayi lewat tali plasenta. Kalau sampai darah pun dicurahkan, berarti bayi Yesus bukan bayi yang kudus lagi. Karena darah Maria juga tidak kudus. Luar biasa, saudara-saudara ya. Jadi dia punya darah-darah yang berkuasa. Satu tetes darah bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya mulai dulu saudara, supaya saudara punya gambaran yang luar biasa. Kenapa Tuhan perlu menampakkan diri 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Tapi kita mulai dulu dengan ayat 1 saudara-saudara ya. Rasul atau si Lukas, Dr. Lukas yang menulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, berkata begini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya buku Injil Lukas, saudara-saudara ya, ini yang tulis juga Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Ucapkan sesudah saya, dikerjakan dan diajarkan. Sekali lagi, dikerjakan dan diajarkan. Jangan pernah perintah istrimu, hai suami, kalau engkau belum mengerjakannya. Jangan pernah mengajar kalau engkau belum pernah mengerjakannya. Jadi Tuhan Yesus urutannya itu kerja dulu, baru ngajar. Ini saudara-saudara kurikulum yang luar biasa, yang hari ini ditiru oleh banyak negara-negara yang lihat dunia pendidikannya, kurikulumnya maju, itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Karena dikerjakan itu teori. Saya punya sahabat, punya teman, tugas di pedalaman. Dia bilang begini, saya jadi guru di sana dan saya ajar teori di kelas, semua murid tidur. Tapi waktu saya bawa ke kebun, ini singkong, ini steknya diambil, lalu ditancapkan ke tanah. Semua semangat. Kenapa? Karena praktek itu jauh lebih masuk daripada cuman teori. Jadi Tuhan Yesus punya kurikulum, kerja dulu, praktek dulu, baru ngajar. Jadi kalau dia mau mengajar tentang kasih, dia praktek kasih dulu. Kalau dia mau mengajar tentang pengampunan, dia praktek pengampunan. Kalau dia mau ngajar, jangan pusing yang lain-lain, dia praktek dulu. Murid-muridnya, teman-temannya, bahkan saudara-saudara sendirinya berkata, iya kerasukan setan. Dia praktek dulu, gak perlu diresponi. Yang perlu diresponi, yang tidak perlu tidak usah. Jadi dia praktek dulu, baru dia ngajarin. Ini kurikulumnya Tuhan Yesus. Saya pernah diundang berkhotbah di salah satu pusdik Binmas, ya, dari institusi yang ada di Indonesia ini. Kemudian saya bilang, tolong saudara-saudara yang ada di pusat pendidikan Binmas ini, boleh lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 1 ini. Ini kurikulum kerajaan sorga yang paling luar biasa. Kerja dulu, baru praktek, baru teori. Jadi banyak prakteknya daripada teorinya. Kalau kita itu teorinya full, saudara-saudara ya, praktiknya kadang-kadang tidak sampai seperti yang diajarkan. Sudah tahu dunia-dunia pendidikan yang maju di beberapa negara mulai ditiru oleh kita ya, dan mereka lebih banyak mengajarkan tentang praktek. Ayat yang kedua. Karena ini dalam rentetan, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ini sebentar lagi dia terangkat, saudara-saudara. Kalau kita putar kalender kita ini, ada di zaman Tuhan Yesus, maka hari ini nih Tuhan Yesus lagi bawa murid-muridnya pergi ke sebuah tempat yang namanya Bukit Zaitun. Nah ayat 3, coba kita ke ayat 3 dulu. Dia menampakkan diri selama 40 hari. Sebab bagian B. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi 40 hari itu dihitung dari kebangkitannya. 40 hari dia naik ke sorga. Lalu mereka menunggu di kamar loteng Yerusalem 10 hari. 40 tambah 10, 50. Pentakosta. Hari ke-50. Saudara-saudara ya. Itu Pentakosta. Saudara-saudara banyak gereja menggunakan kata Pantekosta. Ini tidak ada artinya. Sedangkan tidak ada artinya saja Tuhan berkati. Apalagi yang ada arti saudara-saudara ya.
Saya tadi pagi cerita, almarhum pendeta Ade Manuhutu dulu pernah pimpin pujian di Istora. Waktu altar call untuk saudara-saudara yang mau dilawat atau mau disembuhkan, yang sakit maju ke depan. Saking semangatnya, dia nyanyi lagu terbalik saudara ya. Bilurnya jadi bulirnya. Bulirnya. Di belakang bilang bilur, sudah terlanjur nyanyi saudara-saudara. Bulirnya, sungguh bilur. Dia mau potong, mau stop tidak bisa. Akhirnya setelah lagu ini selesai dia bilang begini, saudara-saudara. Sedangkan bulir sembuh, apalagi bilurnya. Pendeta itu ada akalnya saudara-saudara ya, banyak akalnya. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan jauh lebih berhikmat. Khotbah dari Mazmur 119 itu saudara-saudara ya, jauh lebih berhikmat. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97, Taurat betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya siang malam. 98, aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ayat yang ke-99, aku lebih berakal budi dari para pengajarku. Ayatnya yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih berakal budi, jauh lebih mengerti. Tugas-tugas sulit kau bisa selesaikan, bukan karena kau hebat, tapi karena Tuhan kasih kebijaksanaan. Bisa bilang amin? Saya suka kasih tugas-tugas berat buat dia, tapi semua selesai. Berarti orang ini disertai oleh Tuhan. Berarti orang ini diberkati oleh Tuhan. Itu ada pada saudara. Bilang kiri kanan saya lihat itu ada di ko. Karena yang kau renungkan firman Tuhan bukan TikTok. Ya, saudara-saudara yang kita asal TikTok firman Tuhan, oke lah saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara selama 40 hari dia menampakkan, mari saya akan bawa saudara untuk mencermati baik-baik apa rentetan waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita renungkan. Dengarkan dengan saksama. Untuk menebus manusia dari dosa, Tuhan perlu 1 hari. Semua bilang 1 hari. Ya, pada waktu Tuhan disalibkan itu mulai dari hari Kamis sore. Hari Kamis sore itu sudah masuk hari Jumat. Karena penghitungan hari menurut orang Yahudi itu dimulai dari jam 6 sore. Sesuai dengan kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi gaya penulisan hari menurut perhitungan hari menurut orang Yahudi, malamnya utuh, siangnya utuh. Kalau gaya internasional, malam terpotong setengah di hari pertama, lalu siangnya full, baru setengah lagi di malam berikut. Jadi kita hitungkan hari ini hari Kamis, tadi malam jam 00 baru masuk hari Kamis, sampai sekarang malamnya baru setengah. Nanti sebentar jam 6 sore, sampai jam 12 malam, malamnya lagi untuk hari Kamis, masih setengah-setengah. Tapi kalau penghitungan Alkitab, itu malamnya utuh, nggak potong-potong, siangnya utuh. Karena dari jam 6 sore itu sudah hari baru, sampai jam 6 pagi 1 malam sama harinya. Kemudian besok dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sama harinya. Kalau kita jam 6 sore masih hari beda, sampai jam 12 malam sudah ganti hari. Kalau penghitungan Alkitab itu dari jam 6 sore. Makanya persiapkan Paskah di mana kamu akan ketemu dengan orang yang bawa kendi, dia akan tunjukkan tempat di mana kita akan bikin Paskah. Itu sudah masuk hari Jumat. Lalu pembagian hari menurut Alkitab di dalam Markus 13 ayat 35. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, menjelang pagi. Jadi menjelang malam ini makan Paskah, 00 atau jam 6 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 12 ini Taman Getsemani. Lalu 12 sampai jam 3 itu Petrus menyangkal Tuhan. Jam 3 sampai jam 6 persiapan untuk pergi ke rumah Pilatus. Kenapa? Karena mereka sudah tidak sabar. Dan memang Pilatus tidak tidur semalam-malaman. Karena ada huru-hara ini, ada kegiatan ini. Jadi waktu pergi ke rumah Pilatus dia sudah standby untuk menyambut orang-orang yang membawa Yesus untuk minta dihukum mati. Jam 9 dia disalibkan. Jam 12 jadi kegelapan. Itu kegelapan kedua di hari itu. Jadi di hari Jumat itu ada 2 malam. Malam yang natural dan malamnya saudara dan saya. Jam 12 sampai jam 3. Itu depresinya kita, stresnya kita, tekanannya kita. Itu jam 12 sampai jam 3. Begitu dia berkata, sudah selesai. Terang terbit. Semua yang ada di ruangan ini tidak ada yang pakai obat penenang lagi. Karena terang sudah terbit. Dia sudah ambil malamnya saya. Dia sudah ambil malamnya saudara. Jadi ada 2 malam di hari itu. Malam yang natural dan malamnya kita. 12 sampai jam 3. Lalu sebelum jam 6 karena masuk Sabat, mayat harus diturunkan. Yang masih hidup dipatahkan kaki. Saudara-saudara, Pilatus juga bingung. Kok Yesus sudah mati? Biasa orang bisa tahan di salib itu 2-3 hari. Makanya kaget, sudah mati? Buktinya penjahat belum mati. Masa Tuhan tidak tahan? Penjahat lebih tahan daripada Tuhan. Saya ingat ada satu pastor yang mau mati. Lalu dia undang
ketua pembangunan yang selalu berseberangan dengan dia selama dia menjadi pastor, saudara-saudara ya. Dan juga panitia yang bukan pembangunan, panitia untuk perayaan peresmian nanti. Waduh saudara-saudara, dia bilang begini, tolong panggil dong dua itu datang untuk mendampingi saya dalam menghadapi saat-saat terakhir sebelum saya meninggal. Ini dong dua yang selama ini berseberangan dengan pastor, merasa terhormat, merasa sangat dihargai. Lalu mereka masuk dengan langkah yang sangat sopan sekali. Lalu mereka datang dan pastor bilang begini, satu di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri saya. Aduh pastor, kami ini selama hidup paling suka berseberangan, selalu menentang semua kebijakan pastor. Kenapa? Waktu pastor mau mati, mengundang kami satu kehormatan. Lalu pastor dengan suara terakhir sebelum mati, dia bilang begini, saya ingin mati seperti Tuhan Yesus, diapit oleh dua penjahat, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, jangan tiru gaya pastor ini, saudara-saudara ya. Diapit oleh dua penjahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam masa-masa penyaliban itu? Tuhan Yesus bukan dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus juga bukan ditangkap, tapi dia memberikan dirinya kepada mereka. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Ini aku. Dua kata, semua jatuh. Ada pengkhotbah bilang begini, Tuhan cuma ngomong dua kata dong semua rubuh tampias. Kalau Tuhan ngomong satu kalimat, dong tak lempar sampai di neraka semua saudara-saudara ya. Dan ini aku, gak ada yang bisa tangkap. Saya, Petrus sarungkan pedangmu. Ya, saudara-saudara, ada orang pergi berdoa di Taman Getsemani bawa pedang ini. Saya percaya ini kalau bukan orang Maluku, orang Papua saudara-saudara ya. Karena Maluku itu di Pulau Gambang kan Salawaku tuh. Saya dari Maluku Pak, jadi kita kemarin baru bikin hari ulang tahun Patimura. Dan itu ada tariannya, namanya tarian soya-soya saudara ya. Satu parang, satu Salawaku saudara ya. Salawaku itu kayak perisai. Parang itu menyerang, perisai itu untuk menangkis. Mana ada orang pergi doa bawa parang. Saya percaya biar saudara pakai metal detektor tidak ada yang datang di sini bawa parang saudara ya. Betul, atau ada yang bawa parang, saya mau bawa parang Pak ini. Petrus pergi doa, bawa parang saudara-saudara. Haleluya. Bilang di kiri kanan jangan jadi kayak Petrus ya. Bawa parang. Lalu Petrus bilang, sarungkan padangmu, sarungkan parangmu. Siapa yang main parang akan mati dengan parang. Kau pikir saya tidak bisa panggil 12 pasukan dari sorga? Legion itu tidak dipakai kata pasukan dalam bahasa Yunani. Legion itu kurang lebih 6.000. Ya, itu istilah Romawi untuk pasukan, jumlah pasukan. Ada kompi, ada SK, ada makanya saudara tahu legiun veteran itu ribuan. Gitu? Legiun sama. Sama kesangka saya tidak bisa panggil 12 legiun atau legion. Nah, orang yang dirasuki setan itu siapa namamu? Legion, karena kami banyak. Itu ribuan setan dan kurang lebih ada 2.000 ekor babi yang terjun ke dalam danau. Saya ini berpikir, orang Yahudi kan tidak makan babi. Kenapa ada perusahaan babi di Danau Galilea sana nih? Ini kalau bukan orang Medan, pasti orang Toraja ini saudara-saudara ya. Tapi saya lebih setuju ini orang Toraja. Kenapa? Lazarus itu dari Buton. Laude, Lazarus itu dari Buton saudara-saudara. Saya lihat saudara sedikit tegang jadi mesti banyak tertawa saudara-saudara ya. Hari ini hari kelepasan buat kita semua saudara-saudara ya. Bisa bilang amin? Lazarus itu dari Buton dan pasti dari Buton ke Toraja kan masih satu daratan saudara-saudara ya. Datang piara babi di sini saudara-saudara. Ya saudara saya suka menganalogi yang bikin saudara tertawa tanpa merusak ceritanya saudara-saudara ya. Nah ada 2.000 ekor babi yang masuk bilang brrrr tuh saudara ya. Bayangkan saudara hitung satu ekor babi. Teman saya, almarhum Pendeta Sianturi di Wamena, saya pergi kunjungi dia dan dia bilang ini kawan. Dia bawa ke kandang, dia tunjukkan babi, induk babinya. Kawan, saya jual babi ini satu ekor saya dan keluarga pulang balik Medan, naik pesawat. Kenapa? Kau tahu ini, babi ini bisa saya jual harganya 50 juta. Saya pikir, babi apa ini? 50 juta. Zaman itu saudara, zaman itu. Ini babi induk panjang sekali saudara ya. Dan dia lebih sayang babi itu daripada Alkitab saudara-saudara ya. Biar Matius, Markus lupa yang penting babi. Dia terlupa kasih makan. Jadi bapak dia bilang, kawan saya atur dia puja makan pagi-pagi dan sore. Maksudnya apa? Supaya dia jangan ganggu kalau tong ibadah. Sebab kalau tong kasih makan dia sembarang lagi penyembahan dia. Itu dia suara lebih besar daripada amplifier saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini komoditas yang luar biasa di atas.
Saya tidak menyarankan saudara untuk rubah profesi, tidak saudara ya. Tapi Tuhan sanggup menjawab segala keperluan saudara. Bukan cuma dengan babi, tapi dengan berharap kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Yang piara babi silakan lanjutkan. Yang mau alih profesi, pikir-pikir baik-baik dulu. Jangan-jangan kau piara babi, babi yang mati. Itu kalau bukan babi mati, kau yang mati. Karena piara di pemakanan lebih banyak daripada kau pemakanan. Saya ingat di Manado musim panas, ada bapak-bapak yang tidak mau cengkihnya mati. Tiap hari dia taruh jerigen di motor trailnya, lalu mulai bawa naik gunung, kemudian siram itu cengkih supaya cengkihnya jangan mati. Saudara-saudara, thank you. Saya punya tadi saudara jatuh di mana nih? Nah, terima kasih. Saya siram tuh cengkih supaya cengkih jangan mati. Saudara, hari pertama dia lakukan, hari kedua dia semangat, hari ketiga dia lakukan, seminggu kemudian dia udah ngos-ngosan. Lalu saudara-saudara, minggu kedua dia sudah semakin payah. Akhirnya minggu ketiga dia bilang sama cengkeh begini. Ini mudah-mudahan saudara bisa mengerti karena saya ngomong dalam logat Manado. Cengkeh, ngana semua mati, mari kita, ngana semua hidup, mari kita semua mati, saudara. Artinya saya siram-siram koko hidup, tapi saya semua mati angka-angka air ini untuk siram kok. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita mengasihi pemberian lebih daripada si pemberi. Bisa bilang amin? Karena babi, cengkih, pangkat, jabatan, hidup, napas itu pemberian. Yang beri itu Tuhan. Cintailah si pemberi, bukan pemberiannya. Haleluya. Kan bukti kalau saudara terima kado di hari ulang tahun, nggak ada yang bilang begini, terima kasih kado, terima kasih kado. Yang kasih kodap dia tampilin kau langsung, saya yang kasih baru kado yang kau terima kasih. Terima kasih sama orang yang kasih dong, ya toh? Sama, kalau kita bisa ada hari ini, terima kasih Tuhan sebab napas yang kau berikan. Terima kasih Tuhan sebab kekuatan yang kau berikan. Saya khotbah kemarin di salah satu kegiatan saudara-saudara, saya bilang begini, berapa lama kita beribadah? 2 jam? Ya sekarang ini. Ini liturgi. Tapi esensi ibadah, selama kita bernapas, itulah lamanya kita beribadah. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah semua yang bernapas, pujilah Tuhan. Liturgi selesai, habis ini di parkiran ibadah. Masuk rumah makan, tunggu lama, ibadah. Saudara-saudara ya, saya terakan masuk di rumah makan ini lagi, pesan capcay lama sekali. Itu bagian dari ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi lamanya ibadah adalah selama kita bernapas, dan pada waktu napas terakhir di bumi, napas pertama di sorga, ibadah jalan terus. Selalu memuji Tuhan. Jadi selama kita bernapas ini latihan untuk beribadah. Semua bilang latihan untuk ibadah. Supaya sampai di sorga kau tidak kaku. Kalau sampai di sorga kau kaku, malaikat bilang kau balik di Jayapura latihan dulu, nanti balik lagi saudara. Untung-untungan kalau bisa balik saudara-saudara ya. Jadi selama ada kesempatan, latihlah dirimu beribadah. Lalu saudara-saudara, di rumah kita ada meter listrik yang pakai token maupun yang pakai bulanan saudara-saudara ya. Ya, PLN akan datang menghitung, mencatat berapa kilowatt hour yang kita pakai, kita bayar ke PLN. Lalu ada meter air yang mencatat berapa meter kubik air yang kita pakai sepanjang bulan, kita akan bayar ke PDAM. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan tidak kirim malaikat dari surga untuk pasang meter di ketongbung hidung, hitung berapa banyak oksigen yang kita pakai. Lalu saya bayangkan satu waktu kalau malaikat pasang meter, maka saya mesti belajar hemat oksigen. 1 kali tarik harus tahan supaya meter tidak berjalan. Karena apalagi kalau jogging ancur, meter lari kayak film. Orang kalau jogging kan meter lari kayak kilat itu berapa banyak itu pasti tidak bisa bayar. Dan saya percaya kalau sampai malaikat Tuhan utus pasang meter di ketongbung hidung, maka tiap bulan akan terjadi pemutusan aliran udara. Karena kita tidak mungkin bayar saudara-saudara ya. Tapi kalau kita bisa bernapas, biarlah semua yang bernapas, pujilah Tuhan. Itu pemberian yang paling luar biasa. Saya ulang lagi kesaksian ini. Berapa tahun yang lalu saudara-saudara saya pergi berdoa buat seorang ibu yang akan melahirkan anak ketiga. Orang kaya, dia bisa sewa 1 pavilion di rumah sakit privacy. Lah saudara, dokter masih bingung untuk memutuskan apakah lahir operasi sesar atau lahir normal karena ibu ini punya hipertensi. Memang ada risiko kalau orang punya hipertensi untuk melahirkan. Lalu kami pergi besuk, berdoa, sesudah pulang, masih di tengah jalan, tiba-tiba mereka bilang, balik! Kenapa? Ibu itu sudah meninggal. Hah? Tadi sehat-sehat. Rupanya waktu kami keluar pergi, dokter datang visit, lalu mulai kop sana, kop sini. Dia ketakutan. Waktu dia ketakutan, tensinya naik. Waktu tensinya naik, ada pembuluh darah di otak yang pecah. Langsung game, dan dokter ambil keputusan untuk menyelamatkan anak yang di dalam kandungan dengan melakukan operasi tercepat mungkin di dunia. Karena tidak lagi panggil anestesi, buat apa di anestesi orang sudah mati. Tidak lagi dorong ke ruang OK, karena untuk mempercepat anak itu keluar. Minta pisau operasi, berak, belah.
anak itu keluar hidup. Tapi sayangnya, oksigen terlambat naik ke otak hanya sepersekian detik. Hari ini kalau dia sekolah, mungkin semester 3 mahasiswa, tapi dia tidak bisa pakai baju sendiri, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa beraktivitas, harus ditolong oleh orang lain. Betapa mahalnya udara itu. Dan kalau itu saudara bisa nikmati hari ini, bisakah kita bilang, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, aku masih bernapas. Biar dompet tinggal KTP, kalau ada udara masih hidup. Tapi biar dompet full, kalau tak ada udara, tak ada guna. Bisa bilang amin? Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu. Nah, saudara-saudara, kenaikan Tuhan ke surga sudah dibaca tadi ayatnya oleh Eliana. Tuhan pergi menyiapkan tempat yang lebih baik. Di dalam bahasa Inggris disebut mansion. Aku menyiapkan tempat bagi kamu, itu mansion. Tempat yang sangat baik, sangat luar biasa. Dan saya mau berkata, bukan nanti di surga, saat ini juga lewat kenaikan Tuhan, kita bisa menikmati hidup yang jauh lebih baik. Nanti kita akan lihat banyak contoh. Tapi saya akan angkat satu contoh saja. Yaitu bagaimana Paulus bisa menikmati hari-hari yang baik dalam hidupnya. Walaupun di tengah-tengah kekurangan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara. Saya sudah ajar buat saudara tentang kuasa mengucap syukur. Waktu kita bersyukur pertama. Kita bukan setuju dengan persoalan yang kita hadapi, tapi kita sementara menarik kekuatan dari sorga untuk menghadapi persoalan tersebut. Sehingga kita bisa menghadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau lagu dunia bilang apa saudara-saudara? Lagu dunia bilang begini. Aku tak sanggup lagi. Itu lagu dunia saudara ya. Tapi di dalam Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, lagu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Jadi puji-pujian itu firman Tuhan yang dipasang not. Makanya saudara gampang hafal kalau saudara menyanyikannya. Dulu saya waktu belajar kesenian itu kita masih belajar tangga nada. Krois atau kres dan mol. Makanya C itu disebut natural atau netral karena tak ada satupun hitam di nada C itu ya. Dari do sampai do itu putih semua. Makanya disebut netral, non-block. Lalu satu kres atau satu krois itu namanya G. G sama dengan do. Kenapa disebut satu? Karena ada satu itemnya. Fis. Ya, makanya disebut satu krois. Kalau sekarang tidak jarang. Dulu orang tua bilang, satu krois, dua krois. Nah itu dulu sudah ya. Sekarang sudah jarang. Biasa di not balok itu masih pakai. Nah satu krois, nah itu satu itemnya. Ya, dua krois, D. Itu dua itemnya. Ya, tiga krois itu A. Nah kami disuruh kesenian. Tulislah tangga nada dasar untuk krois. Wih, kita mesti hafal. Gado-gado doli amat enak, banyak vitamin C. Oh iya, G, D. Itu gampang, dibikin lagu saudara. Dibikin lagu. Nah kalau mall itu, satu mall itu F. Dua mall itu best. Fajar Bandung amat elok dekat Bandung. Nah itu kira-kira saudara-saudara. Kita bikin lagu, gampang hafal. Nah saudara-saudara, firman Tuhan kalau dipasang not sudah nyanyikan, gampang hafal. Misalnya, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniayakah, ketelanjangankah, baru kelaparan? Ya, tapi si Herlin Pirena ya, nyanyi dia kelaparan dulu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sahabatku. 8 bit, tas, tum, tum. Kalau dia punya itu kelaparan dulu. Mungkin yang tulis lagu ini dari Kementerian Pertanian, saudara-saudara ya. Makanya taruh kelaparan dulu, saudara. Karena urus tanaman dulu. Kalau di Alkitab itu bukan kelaparan penindasan dulu, kelaparan belakangan. Jadi siapa tahu yang tulis ini dari Kementerian Pertanian kayaknya, saudara ya. Kelaparankah, penderitaannkah, tak satu pun
tum tum tak satu pun. Bait yang pertama juga kedua. Apa yang dapat memisahkanku, A minor, dari kasih-Mu, F Tuhan, sahabatku. Aniayakam, aniayaka, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Refrennya sama-sama. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Nah, ini lagu diambil dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, nyanyian rohani yang diterjemahkan oleh Keine di daerah Mansinam, di tempat namanya Aitumeri. Saudara-saudara, saya sudah pergi ke sana, ya. Memang di nyanyian rohani itu, apalagi nomor 4, saudara-saudara, itu ditulis waktu zaman dulu orang tua masih gampang bangun pagi. Makanya suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Ini nyanyian rohani nomor 4. Kami dini hari menyanyi pujian. Itu zaman dulu, dini hari orang sudah menyanyi. Zaman sekarang tidak ada yang menyanyi dini hari. Jadi diganti kidung jemaat. Di Kau kami puji di pagi yang. Karena orang susah bangun dini hari. Makanya dirubah jadi pagi. Kalau awalnya itu dini hari. Kami dini hari menyanyi pujian. Lalu kidung jemaat roba, di Kau kami puji di pagi yang teduh atau di pagi yang cerah. Kenapa? Karena waktu Keine terjemahkan lagu ini masih dari terjemahan asli, itu belum ada Real Madrid, belum ada Barcelona, belum ada TV One, belum ada Top 9 News. Jadi orang dini hari so bangun semua. Karena tidak ada yang mau ditonton. Ayam naik pohon, dia naik tempat tidur, saudara-saudara ya. Begitu ayam kukuruku, dia bangun, saudara-saudara. Lalu opung dan oma dan opa buku tanya, Oma hari ini masak apa? Opa mau pergi ke kebun. Itu jam 5, su bisa menyanyi pujian, saudara-saudara ya. Makanya dibilang kami dini hari menyanyi pujian. Tapi sekarang ini rata-rata orang Papua jam 12 baru tidur. Ada yang jam 1, gedung roba. Di Kau kami puji di pagi yang tidur, saudara. Artinya tunggu tong bangun dulu, baru menyanyi, saudara. Bilang kiri kanan, saya mengerti sekarang. Kenapa di amandemen, saudara-saudara ya. Karena disesuaikan dengan kita punya kebutuhan. Nah, saudara-saudara, untuk menebus dosa manusia, Tuhan hanya perlu 1 hari. Sudah selesai 1 hari. Mulai dari perjamuan, Taman Getsemani, Petrus menyangkal, sampai divonis oleh Pilatus. 1 hari selesai. Dan untuk mengalahkan maut, 3 hari dia kalahkan. Tapi untuk meluruskan orang-orang ini punya frekuensi sama dengan Tuhan, Tuhan perlu 40 hari. Karena untuk mengubah sebuah habit atau kebiasaan, itu tidak secepat membalikan telapak tangan. Jadi sabar saya tumpang tangan, sabar nggak bisa. Kesembuhan kita tumpang tangan, terima, sakit, sembuh. Tapi karakter, tidak bisa tumpang tangan, habis ini langsung jadi sabar. Tiba-tiba semua yang kau harapkan tidak terjadi. Itu proses untuk dapat sabar. Amin. Jadi kesembuhan tumpang tangan, sabar proses. Karakter proses. Makanya untuk menyelesaikan dosa kita, Tuhan cuma perlu 1 hari. Untuk mengalahkan maut, hei maut di mana sangatmu? Tuhan perlu 3 hari. Tapi untuk meluruskan pandangan mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan perlu 40 hari.
Itu pun di hari ke-40, murid-murid masih tanya, kapan engkau membangun kerajaan ini Tuhan? Mereka masih mengharapkan Yesus politik. Mereka masih mengharapkan Yesus yang bertindak, yang menghancurkan Romawi. Mereka masih pikir Yesus ini orang politik yang perlu kita dukung supaya kita bisa aman dari semuanya. 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus di hari kebangkitan Tuhan. Sangkanya kami pikir dia akan melepaskan kami dari Romawi. Mereka ingin memanfaatkan Yesus untuk tujuan mereka tercapai. Tapi hari ini kita belajar, kita memanfaatkan hidup kita untuk tujuan Kristus tercapai. Karena dia sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Bisa bilang amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari ke-40 sebelum Tuhan terangkat ke sorga, murid-murid masih bertanya. Coba lihat, Kisah Rasul pasal 1. Ayatnya yang kelima tadi kita sudah sampai di ke-3, 40 hari, lalu ke-4, dan kelima lalu kita lihat pertanyaan mereka. Haleluya, saya sudah mau selesai. Ya puji Tuhan saudara-saudara ya. Kita bikin koma aja, nanti kita bisa sambung lagi. Tuhan Yesus baik. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama juga kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pembicaraan Tuhan sebelum terangkat ke surga itu penuh dengan pembicaraan surgawi, penuh dengan berkat-berkat surgawi, penuh dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Stop bicara masalahmu, mulailah bicara tentang janji Tuhan. Stop bicara penyakitmu, mulai bicara tentang kesembuhan. Stop bicara pergumulanmu, mulai bicara tentang jawaban. Bisa bilang amin. Sebab kita pasti melewati semua persoalan. Sekali lagi saya sampaikan buat saudara tangkap dengan iman. Semua masalah yang saudara hadapi ada expire-nya. Mau sehebat apa, ada expire-nya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak ada expire-nya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya no expire. Kasih setianya. Air, banjir, badai, ada endingnya. Sekalipun engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Yesaya 43. Semua bilang pasti lewat. Alkitab tidak bilang sekalipun engkau tak kandas di tengah-tengah. Tidak. Sekalipun engkau menyelesaikan 3/4, tidak. Sekalipun engkau menyeberang, melewati api, tidak akan. Melewati, semua bilang melewati. Melewati itu berarti nyebrang. Bukan di tengah-tengah. Jadi semua persoalan saudara pasti kita lewati. Itu sebabnya berhenti bicara persoalan. Bicara kasih Tuhan. Semua yang Tuhan bicara adalah perkara-perkara surgawi. Biasanya kita lebih suka tertarik dan merenungkan TikTok daripada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bicara kita abaikan, kita ignore. Tapi kalau TikTok atau YouTube, orang-orang Asia umur 40 mulai waspada, hindari 5 makanan ini. Lalu kita mulai jaga-jaga, astaga, saya sudah masuk di TikTok ini, saya sudah masuk di berita ini. Saudara-saudara, padahal Tuhan berkata, sampai tua pun aku akan menggendong engkau, aku akan memuaskan dia dengan panjang umur, dan kutunjukkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Sadrak, Mesak, Abednego hanya minum air putih dan makan buah-buah. Mereka jauh lebih pintar, karena yang diberkati oleh Tuhan jauh lebih berkuasa daripada yang kopo suplemen itu yang sampai kau stres malam-malam kaget juga bicara suplemen, saudara-saudara ya. Sampai tidur pun bicara suplemen. Bicaralah pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu di kiri kanan, saya kenal orang itu. Tapi dia sudah bertobat, saudara ya. Dia sudah bertobat. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi Yesus berbicara tentang berkat surgawi. Coba lihat ayat selanjutnya. Maka bertanyalah, mereka belokkan dia ke hal politik. Tuhan, kapan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia belokkan. Tetap, saudara-saudara ya, dia tetap berbicara tentang kebaikan Tuhan. Karena kalau janji Tuhan sudah mendarah daging, mau dibelokkan seperti apapun, tetap akan kembali ke habitatnya. Minggu kemarin saya cerita itu bapak yang mau masuk ABRI tapi tidak tembus. Tapi karena cintanya kepada tentara ini, dia hafal sekali Mars Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Jadi tiap ada event, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setiap saat siap sedia mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hafal dia sudah ya. Ada event, dia menyanyi. Pada suatu waktu ada event yang lebih luas. Lalu tim musik tahu nih kalau bapak ini minta lagu, pasti dia akan nyanyi lagu ini. Dan mereka sudah wanti-wanti. Kalau kau minta Mars Abri, kau tonton iringi, kau nyanyi akapela sendiri. Oke. Saya terakan nyanyi itu. Lalu dia minta lagu Dian Piscesa. Katakan sejujurnya. Dan sudah tahu waktu dia nyanyi. Katakan sejujurnya. Setiap saat siap sedia mempertahankan. Saudara, kenapa? Habitnya. Sudah tuh lagu Mars tadi. Jadi kalau habit kita sudah firman Tuhan. Mau dibelokkan kemana? Tetap balik kepada kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau saudara sudah terbiasa bersyukur, mau orang suruh marah-marah pun, ajak ngobrol orang lain yang bikin susah pun, saudara tetap akan bersyukur. Amin. Kau sudah dengar dia ini. Kau ini mungkin begini baru saya. Sebentar lagi kalau kau siap-siap kau juga akan alami di buku kelakuan itu. Haleluya. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Tidak akan jatuh karena tangan Tuhan menopang dia. Apa itu yang kau ngomong? Ini firman Tuhan yang saya percayai. Di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kalau dia mau cerita yang jelek-jelek, yang politik, yang masalah, tetap balik kepada kebenaran. Karena itu sudah habitnya kita. Amin. Saya punya teman 30 tahun di Ambon. Orang Jawa asli. 30 tahun di Ambon. Tapi ngomongnya begini. Beta bilang, saya cang begitu, saya melawan sekali. Dia pun beta itu, beta mendok Jawa. Orang Ambon kan bilang beta tuh, dia beta bilang, saya cang begitu, saya melawan sekali. Bayangkan saudara, habitnya tetap keluar saudara. Walaupun 30 tahun di Ambon, dia pun beta jadi mendok beta. Beta bilang, saya cang begitu. Waduh. Haleluya. Bilang kiri kanan, habitmu kerajaan sorga. Haleluya. Habitmu kerajaan sorga. Rocky A. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku. Oke, saya tanya lagi buat saudara. Ini ibadah interaktif jadi saya tanya. Kalau saudara lihat bintang gemerlapan, cuaca cerah atau mendung? Cerah. Yang pasti dong, yang keras. Kalau saudara lihat bintang gemerlapan, cerah atau mendung? Kalau saudara lihat bunyi guru riuh, ku dengar mendung atau cerah? Kurang kuat, mendung atau cerah? Kalau dompet full, cerah atau mendung? Kalau dompet tinggal KTP, mendung atau cerah? Tapi habit kerajaan sorga. Maka jiwaku pun memujimu. Bisa bilang amin? Pace pulang kantor muka keras-keras kayak Gajah Mada. Mace tanya, Pace, kenapa muka susah? Insentif belum cair. Langsung Mace angkat. Maka jiwaku pun memujimu. Ini yang ketawa korban atau pelaku saya tidak tahu nih saudara. Tapi habit kerajaan sorga saudara. Tetap bersyukur dalam segala hal. Di sini saya akan closing. Di bumi ini lewat kenaikan Tuhan Yesus, dia berikan kita tempat yang lebih baik. Bersyukur itu membuat kita merasa cukup. Tapi kalau sudah tidak bersyukur, Rockefeller pernah ditanya, apa itu rasa cukup? A little bit more, sedikit lagi. Sudah 100 juta, sedikit lagi. Sudah 200 juta, sedikit lagi. Sudah 1 M, sedikit lagi. Gak pernah puas. Tapi kalau kita bersyukur, kita bisa rasa cukup di tengah-tengah kekurangan. Tapi kalau saudara tidak bersyukur, saudara bisa rasa kurang di tengah-tengah kecukupan. Dan itu yang Paulus alami. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan aku tahu apa itu kekurangan. Jadi Filipi 4 ayat 13 itu rentetan dari apa yang dia alami di penjara Roma. Kenapa? Zaman itu orang kalau masuk penjara biayai diri sendiri. Kalau kita di penjara enak. Makanya ada orang sengaja bikin kejahatan terus kenapa? Gratis.
tinggal gratis, makan gratis. Kenapa kok jadi jahat ulang sesudah keluar? Di luar jadi makan susah, di penjara tidak usah kerja, kita dikasih makan. Oh begitu kah? Zaman itu semua orang yang di penjara harus membiayai dirinya sendiri. Kalau musim dingin dia tidak punya baju dingin, mati, lebih baik. Kalau dia mati karena kelaparan, lebih baik. Makanya Paulus juga harus membiayai dirinya ketika dia di penjara Roma. Dan dia pilih, minta sama Kaisar, aku minta jadi tahanan rumah. Silakan sewa rumah sendiri. Bukan ditanggung oleh negara. Silakan, karena dia masih ingin tulis surat kepada jemaat-jemaat yang dia bangun. Dan dia masih terima kunjungan dari orang-orang yang datang. Pada Timotius datang, Lukas datang, Epaphroditus datang. Itu di rumah yang disewa oleh Paulus. Nah kadang-kadang jemaat Filipi, jemaat yang pertama kali dibangun oleh Paulus ini, tidak tahu mau mengarahkan kemana bantuan ini. Karena pemenjaraannya dia pun dirahasiakan. Sebab Paulus ini banyak kali orang mau bunuh dia. Sampai ada intel-intel yang bilang begini, jangan kasih izin dia, jangan kasih keluar dia. Karena mereka sudah rencana cegat di tengah jalan, mereka mau bunuh dia. Akhirnya mereka dengan pengamanan khusus, mereka bawa di tengah malam, pindahkan ke markas yang lain. Jadi waktu dia di penjara di Roma pun banyak yang tidak tahu. Kayak mau kirim kemana? Lalu di saat Paulus butuh, belum ada vessel yang datang, belum ada transferan yang masuk. Tapi dia berkata begini, aku bisa mencukupkan diri dalam setiap keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Lalu ditulis ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Why? Kenapa? Sebab ucapan syukur membuat kita rasa puas. Dan ini tempat terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Bukan nanti di surga. Aku menyiapkan tempat. Di surga Tuhan siapkan. Tapi di bumi dia juga kasih lewat kuasa kebangkitannya. Roh Kudus dicurahkan. Kekuatan dicurahkan. Sehingga kita bisa bersuka cita dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, saya berdoa Tuhan akan pakai hidup saudara untuk menjadi saluran berkat. Ingat, semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Ya, mari kita akan mengucap syukur buat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan berikan. Kita akan kembalikan buat Tuhan dengan penuh ucapan terima kasih. Tuhan, pakai tanganku untuk menjadi tanganmu. Bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain, bisa membantu pekerjaan Tuhan. Seperti jemaat di Filipi, aku telah menerima bantuanmu. Bukan cuma sekali dua kali, tapi dia tulis yang kuutamakan bukan pemberiannya, tapi upahnya yang memperbesar buahmu. Ya, yang buahnya yang memperbesar upahmu. Ya, saudara, waktu saudara menolong pekerjaan Tuhan, ketika saya berkhotbah di tempat lain, saudara pun ikut berkhotbah di sana. Ketika saya pergi ke Oksibil, saudara pun ikut berkhotbah di sana. Buahnya yang memperbesar upahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan, kita bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Oh.